kalau itu test case yang benar nih. Nah, sekarang kalau test case yang fail bagaimana, Pak? Test case yang fail, misalkan test case yang fail adalah kita bikin test case ya. Nih, tes ya tes fail misalnya, tes fail. Fail. Oke, tes fail. Nah, tes fail ini kita mau mana? Manual apa script? Ya, manual atau script sama aja lah ya. Kita coba yang manual deh dulu, manual dulu ya. Tadi kita lihat yang di sini ya, ini sebenarnya kita bisa apa ya? Yang pertama tadi tambah ya open browser ya, kemudian navigate to URL ininya tadi source demo gitu ya. Ya, source demo. Nah, source demo ya, kemudian katakanlah di sini saya masukkan yang sama ya. Set text, set text gitu ya. Text ini username gitu ya, username-nya. Nah, username-nya di sini kita bikin yang salah dulu deh. Tadi yang benar adalah apa? Standar user ya. Katakanlah usernya ini R pakai T kan kadang-kadang atau gimana ya? Kalau oke, atau T gini aja dah. Nah, ini ya standar user gitu. Kemudian berikutnya adalah set encrypt text-nya ya, password ya. Password katakanlah yang tadi kasus yang pertama adalah passwordnya benar. Jadi username salah, password benar. Secret sauce. Akan gini. Set. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tadi apa? Klik ya. Klik. Oke, klik. Klik adalah input login button. Oke. Kok nggak mau. Dah. Nah, katakanlah gini. Nah, yang terpenting itu adalah kita perlu memvalidasi ini. Benar nggak ini ada muncul gitu ya. Si ini. Benar nggak ini ada? Gitu kan ya. Nah, gimana caranya ada ini si apa? Si username password ini gitu kan ya. Nah, ini kita bisa ambil dari sebentar coba saya buka dulu objek name-nya. Oke, kita tambah set sorry. Verify element visible. Verify element visible ya. Kita ambil dia dari si ini. Yang mana ya? Ini nih. Yang ini. Yang driver error class. Oke, kita ambil dari kelasnya. Oh, ini panjang banget nih kelasnya nih. Banget. Oke. Cara tergampangnya adalah kalau tadi kita kan ada yang pakai ini tadi ya, ada yang di record ya. Nah, ada yang di record. Nah, coba kita ulang recordnya ini adalah record yang salah. Jadi record. Coba kita recordnya yang salah. Kita ulang recordingnya. Oke. Misalkan nih passwordnya tadi standar user pakai T ya. Oke. Passwordnya benar secret sauce.
Oke, login. Nah, ini kan salah ya. Ini kita klik kanan, eee, kita masukin verify elemen visible. Oke, kemudian stop. Nah, dia tulisannya adalah H3 Epic ini ya, subscribe. Oke, override saja. Nah, verify-nya adalah dia H3 ini. Nah, ini tadi. Nah, coba kita tes. Kok di Chrome lagi? Kalau di Chrome pasti error nih. Kalau di Chrome pasti error. Ya, error kan. Saya nggak tahu kenapa ya, kalau di Chrome saya nggak bisa, harus di Firefox deh. Oke. A3, oke, standar user, oke. Oke, verify. Oke. Ya butuh waktu nih, elapsed time-nya butuh waktu. Tunggu aja. Elapsed time-nya. Oke. Kayaknya dia nggak ini. eh kita coba tadi verify ini ya. Verify sudah oke. Tadi belum close browsernya belum ya. Kan tadi close browsernya belum. Close browser. Close browser. Oke. Coba lagi di Firefox. Ya. Ya. Muncul ya. Cuman dia butuh waktu nih kalau ini karena dia ngeceknya kan masih running ya. Running butuh waktu dia. Gitu. Oke. Butuh waktu. Tes lagi. Nah, sebagai nunggu ini deh. Kalau tadi kita pakai yang script. Nah, jadi sebenarnya ini kan langsung di-generate ya scriptnya ya. Web UI, open browser, web navigate tools, dan seterusnya. Ini udah tadi nih. Yang ini udah nih. Test fail-nya nih udah muncul ya. Load test, case, login test fail. Ya, benar ya, test fail. Tapi di sini hijau semua ini. Hijau. Artinya ini sudah tervalidasi dengan baik. Ya. Nah, di sini udah ketahuan. Nah, tadi saya lanjutkan ke script ya. Script itu maksudnya apa Pak kalau script? Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan tes, baik tes yang record maupun yang tes manual, itu scriptnya sudah dibuat, gitu ya. Scriptnya sudah dibuat secara otomatis. Jadi udah nggak perlu. Nah, sebenarnya kalau si Selenium itu yang kita jalanin tadi itu scriptnya ini, gitu ya. Jadi sebenarnya, kalaupun kita misalkan jalankan kita coba lagi misalkan ini test case-nya kita bikin lagi katakanlah new test cases misalkan ya. New test cases, scriptnya ini ya. Coba kita running ya. Ya, coba kita running. Ini test case-nya beda ya, new test cases namanya. Saya kasih nama, new test cases. Nah, ini kan muncul ya. Jadi bisa pakai source code. Nah, ini muncul nih. Ya, berarti errornya benar nih, ya. Cuman dia butuh waktu di sini. Artinya kita bisa pakai recording, bisa pakai manual dan bisa pakai script. Tapi kalau ada juga variabel ya. Jadi kita bisa masukin variabel script variable mode, data binding, integration, properties. Ini masih banyak lah. Kalau properties bukan ya. Jadi kita bisa sebenarnya intinya tuh ada 3, recording, manual, sama scripting. Nah, ini udah benar ya. Gitu. Nah, jadi ini contoh sederhana ya, contoh sederhana dari
teori black box ya, menggunakan si Catalan Studio dan Selenium ya. Nah, kalau mau lihat contohnya lebih detail, di sini saya punya artikel. Nah, ini nanti jadi Anda kan ada yang membuat skripsi ya nanti ya, skripsi. Nah, saran saya pembahasannya itu eee, kalau testing itu jadi didukung dengan tools-tools ini, baik Selenium maupun Catalan ataupun yang lainnya gitu kan ya. Atau topik skripsinya itu fokus di pengujian web aja, misalkan ada yang satu teman Anda bikin web dengan dosen pembimbing yang lain, dan Anda dosen pembimbingnya dengan yang lain juga beda gitu kan, beda 2 dosen pembimbing, tapi topiknya sama nih, yang satunya bikin web, nah Anda bagian ujinya, jadi ngetes web tersebut kan ya. Nah, ini contoh di sini misalkan ini pengujian black box aplikasi mobile menggunakan Catalan Studio ya. Jadi di sini, kita kasih ya jadi dia intinya gini, dari judulnya kita udah tahu ya, dari judulnya jadi ada sebuah aplikasi mobile yang akan dites secara black box menggunakan Catalan Studio. Nah, kita lihat black box-nya dulu langsung ya. Jadi black box-nya jadi, metodologi nih ya. Jadi di sini dia menggunakan ya penelitian ini dimulai dengan membaca manual guide ya gitu kan ya. Kemudian membuat data binding atau data file. Nah, data binding ini penting nih. Data binding ini kayak tadi tuh password username-nya apa, error-nya apa, ini kan ini ya data binding untuk ini data binding untuk login nih. Yang sebelah kanan nih ya. Ya. Sebentar, entar. Mana tadi? Kok nggak kelihatan ya? Nah, ini nih, ya. Nih. Ya, ada field-nya username, password, error sama expected. Nah, kalau login kan tadi saya bilang bisa 2 bisa 4. Nah, kalau 2 ya berarti yang satu benar, yang satu salah. Kalau dia 4 berarti kan satu benar, 3 salah. Yang pertama password benar, benar gitu kan ya. Password salah, salah gitu kan ya. Password salah, benar, tinggal itu diputar balik. Nah, ini data binding-nya. Untuk login. Nah, katakanlah setelah login ada profil misalkan, nah ini data binding untuk profil. Nah, itu penting data binding. Nah, data binding ini kalau di Selenium nggak ada ya, adanya di Catalan nih, data binding. Nah, di sini kita masukkan nih, ya, ya, variabelnya. Set tipenya nanti apakah dalam bentuk kolom gitu kan ya, dan apakah ya jadi kita bisa membuat berdasarkan data bindingnya. Oke, saya balik lagi, oke ya. Ini contohnya data binding. Nah, kemudian, nah ini penting penting nih, skenario pengujian login. Nah, jadi saya bilang skenarionya adalah test case ID, ini juga penting. Nah, jadi eh, yang di-reporting, yang di-reporting atau yang dilaporkan ketika tes itu bukan hanya screenshot ini, enggak. Misalkan berarti nanti yang dilaporkan tuh ini Pak, misalkan ini apa namanya yang ini tadi, misalkan ini ada apa namanya gininya nih Pak, ada item objek nih, bukan hanya ini nanti di lampiran, tapi eh, yang di dalam laporan utamanya itu adalah ini skenario pengujian. Nah, makanya waktu saya minta Anda mengisi Excel ya, mengisi Excel yang ini, nah ini kan inilah yang nanti dari data utamanya ya. Mulai test case ID, test case ini kan sama ya. Sama ini kan hampir ya mungkin ini template yang lebih detailnya nih kan. Test case ID ada, detail test case description, nama fitur ya memang dia tidak ada nama fitur. Ini nanti di apa bisa bisa diganti atau ini disebut precondition. Kalau di sini ada precondition, ada test data. Kalau di sini ada namanya langkah pengujian, ada hasil yang diharapkan. Sama ya, expected result dengan actual result. Jadi hasil yang diharapkan dengan hasil yang terjadi sama statusnya fail atau pass. Kan di sini juga ada fail ya. Fail atau pass, ini kan saya bilang kan status. Nah, tapi di sini lebih lengkap lagi ada defect enggak? Kalau ada defect, defect ID berapa? Komennya apa kalau ada defect misalkan. Gitu ya. Nah, ini ya. Login berhasil dan sesuai aplikasi menampilkan menunya. Jadi
eee, waktu kemarin Anda mungkin yang PI ya, yang PI itu kan hanya menuliskan tidak ada ini ya, tidak ada test case ID, jadi hanya nama nama fitur, login misalkan, ya udah login. Login itu satu tes gitu ya, enggak, jadi login itu bisa 2 bisa 4 gitu ya, bisa 2 bisa 4. Oke, ini skenario. Nah, skenario berikutnya apa setelah login, misalkan di sini adalah edit foto profil atau edit, profil gitu ya. Nah, atau nah ini kan profil banyak ya. Nah, ini pembuatan test case-nya. Nah, ini kan sama nih kayak tadi nih, ini kan pakai Katalon. Ini dia aplikasi mobile. Nah, kalau aplikasi mobile berarti pada saat di new project-nya, ini kita ganti ke mobile. Misalkan nih katakanlah tes Z. Berarti ini harus diganti ke mobile. Nah, ini ya, project-nya, timnya oke, first team. Nah, tinggal dibikin di sini. Cuman nanti pada saat, apa, nih kita lihat test case-nya, itu kan test case ya, new test case misalkan. Nah, di sini test case-nya adalah, ya kita harus add dulu deh, misalkan ini, nah misalkan alert deh. Nah, test case-nya adalah di Android, karena kebetulan memang ini Android yang bisa di sini ya. Ya iOS juga bisa katanya di sini ya, iOS gitu ya. Kita lihat sini ya. Nanti seperti ini nih, device view. Ini ada device view-nya. Nah, ini adalah test case login-nya nih, start application. Jadi jalankan aplikasi. Verify element access. Logo. Ini contoh kasusnya kalau aplikasinya lokal ya. Lokal. Jadi Anda kan bisa bikin pakai apa? Android Studio ya. Nih di sini nih, ya. Nah, sama seperti tadi, jadi dibikin kalau nggak salah ini manual ya. Jadi di manual dimasukin step by step-nya. Nanti ada if statement. Nah, ternyata juga ada if statement. Nah, test case di sini juga ada if. Jadi kalau kita bikin eee apa namanya, decision if statement, nah nih ya. Jadi ada itemnya if statement. Nah, daripada, masukinnya dari sini ya add, nah kita mau pakai yang decision, ada if, ada else, else if, switch case ya, dan default. Kalau looping ada for looping statement, branching ya, eksekusi dan seterusnya. Nah, ini metode ada bisa kita nambah sendiri nih kalau metode builder ya. Nah, ini katakanlah seperti ini ya. If statement success-nya login ke username 0, password 0, misalkan cek kata sandi dan seterusnya, ini dibikin ya. Katakanlah ini test case-nya dan seterusnya ya, kita lihat. Nah, eksekusinya bagaimana? Eksekusinya adalah seperti ini. Jadi sama kayak tadi nih ya. Ada time-nya, ada hasilnya, dicek ke semuanya. Nah, ini yang belum tadi masuk ke kita ya. Ada laporannya dalam bentuk nih Catalan Test Ops-nya. Nah, kalau Catalan Test Ops coba saya buka tadi file yang tadi, proyek pertama tadi. Oke. Oke. Mana tadi? Test case yang login sukses satu deh. Login sukses. Ini kita tes Catalan Cloud-nya. Mulai kita pengen lihat dulu test cloud. Ini Catalan project setting apply and close. Oke, coba kita ini tes sekali lagi. Oke, ini tampil. Oke. Oke, sudah di running. Tunggu sebentar. Oke, starting. Firefox driver.
Oke, ini masih tes terus dia ya. Tes terus. Nah, ini dia oh ini tadi tes yang salah ya. Sukses tapi saya bikin salah tadi nih. Masih running terus. Jadi kita mau tes katalonsnya. Jadi kalau dites seperti itu tuh nanti muncul dalam bentuk ini ya, katalon test ops. Jadi ada statistiknya total pas berapa, fail berapa gitu ya. Ini semuanya ada di reporting. Jadi kita bisa mereport seperti itu ya. Nah, ini kayaknya belum muncul nih. Oke. Kita eh, coba memunculkan dalam tes ini. Ya, harusnya ini harusnya muncul. Nggak muncul lagi dia. Tadi perasaan bisa muncul ya. Oke. Objek test ops, katalog test ops. Nah, ini muncul nih. Ya, harus login dulu punya saya. Ya, ini harus login pakai akun. Kebetulan. Nah, jadi kayaknya bukan akun yang satu, harus pakai akun yang satunya lagi nih. Coba ya, test ops. Oke. Nah, ini. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Oke, view all project. First project. Jadi perlu sinkronisasi dulu nih. Nah, ini ya. Nah, perlu sinkronisasi. Nah, ini nih tesnya nih. Barusan tadi. Ya kan sekarang 24 November ya. Jam berapa sekarang? 14.44. Ya ini. Ah, gini dia kelihatan. Jadi 19 execution time-nya 19 second. Tes resultnya ada 8, ada yang 8 yang dites gitu ya. 8 yang dites. Test case-nya ada 2 gitu ya. Yang fail-nya itu ada 2 kali. Jadi dari 8 kali tes ada yang tes fail-nya ada 2 kali yang tesnya gitu ya. Nah, ini semuanya terangkum di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini harus login, Pak, gitu kan ya. Dalam memakai software ini biasanya nanti diminta login. Jadi start page di sini nanti minta login ya. Login. Nah, sebenarnya di sini pun sudah ada platform nih, First Project. Nah, atau go to platform gitu kan. Nah, ini ada ya di sini semuanya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Saya kira sudah terlalu panjang saya menjelaskan. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke ya. Jadi testing sebenarnya sudah clear sampai di sini. Tinggal berikutnya kita masuk materi implementasi. Ya, karena kan judulnya aja mata kuliah testing dan implementasi. Gitu kan ya. Berarti testingnya sudah clear sampai di sini. Ya, teori-teori yang sudah kita pelajari seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaannya antara teori yang ada di, misalkan Anda carilah ya materi-materi itu, materi kuliah lah ya. Itu semuanya berbicara white box seperti ini, black box seperti ini, kayak yang saya kemarin sampaikan. White box itu ada pakai apa namanya metriknya dihitung gitu, tapi pada kenyataannya kita biasanya menggunakan black box semua gitu loh. Black box semua, ya ini pakai tools-tools seperti ini gitu kan ya. Gitu. Jadi oke lah nggak apa-apa ya karena memang eh, teori itu sudah ada di awalnya gitu kan. Nah, ini kita pakai yang digitalisasinya gitu kan ya. Jadi bisa terlihat bahwa apa namanya? Bisa terlihat bahwa
pengaplikasiannya testing itu seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi sekarang tergantung dari Anda mau pakai Katalon boleh, mau pakai Selenium boleh. Kemarin saya menyarankan pakai Selenium ya, karena sebenarnya Katalon ini agak ribetnya adalah kalian harus pertama ya download, kemudian register dan yang lain-lain gitu kan ya. Gitu kan ya. Tapi kalau Selenium itu kita tinggal download pakai jadi gitu kan ya. Cuman dia ribetnya mungkin dia tidak sefamiliar dengan kalau ini biasanya orang pertama ngeliat oh bingung nih apa nih. Tapi kalau udah kelamaan terbiasa familiar lah ya. Oke. Untuk implementasi ya kita bahas di minggu depan ya mengenai apa saja implementasi gitu kan. Implementasi ini lebih banyak teori ya, jadi nggak ada toolsnya ya. Implementasi ini nggak ada toolsnya, jadi hanya teori-teori aja lah gimana cara kalau sudah di testing apa yang harus diimplementasikan, cuman gitu-gitu aja lah ya. Oke. Silakan tugasnya dipercepat apa dikerjakan dilanjutkan kembali gitu kan ya. Dengan mengisi test case yang seperti ini ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke implementasi. Jadi untuk absen hari ini saya save terlebih dahulu ya. Saya save terlebih dahulu. Save. Saya stop screen dulu ya. Stop screen. Lah ini kok nggak ada muncul ininya ya? Oke, saya cek dulu attendance-nya. Attendance. Meeting history. Oke, biasanya ada tulisan ini ya, ada tulisan apa? Save attendance. Kok nggak ada save attendance-nya hari ini? Saya nggak tahu kenapa ya. Save attendance-nya nggak ada hari ini. Tapi nggak apa-apa deh. Ini saya coba cek di history saya. Sekarang November. Nah, coba lihat di share ya. Mana share screen. Share screen. Share screen. Nah, ini udah semuanya ya. Udah semuanya. Ya. Ada, oke. Ya. Oke. Saya kira kuliah kita hari ini saya cukupkan ya. Kalau tidak ada pertanyaannya, saya akhiri. Minggu depan saya masih belum tahu apakah Gmeet atau Vclass ya. Mungkin kemungkinan Gmeet lagi. Jadi Vclass-nya saya pakai di minggu terakhir sebelum UTS. Baik ya, terima kasih saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.